Bang Putra tadi kan sudah bergabung ya saat Sheila curhat nih. Ya, Gimana? kayak misalnya pingpong, terus masih main basket. Anak saya latihan basket online sama salah satu pemain basket Indonesia. Dia membuka pendidikan online, latihan basket online. Jadi saya ikut mendukung anak saya latihan basket online. Sementara saya latihannya pingpong dan lain-lain lah, yang banyak lari lah dan lain-lain gitu, yang bisa dilakukan di rumah. Oke, Bang Putra tadi kan sudah bergabung ya saat Sheila curhat nih. Ya. Gimana sih kalau kita membandingkan atlet-atlet, misalnya yang paling dekat lah Thailand. Thailand kan yang paling kuat juga nih di cabang voli. Kenapa atlet Indonesia ini kita nggak boleh untuk dikontrak sama tim negara lain misalnya, padahal kan itu juga bisa menambah skill, menambah wawasan, dan juga masalah jam terbang. Nah, padahal skillnya orang-orang Indonesia ini jago-jago. Konon katanya Indonesia ini tenaganya kuat luar biasa. Tapi memang kita harus didukung lagi lah dari segi sainsnya. Nah ini kan sejalan juga dengan perkataan Bapak Menteri Menpora. Kalau dari Bang Putra, apa nih pendapatnya terkait dengan curhatan atlet-atlet? Saya juga nggak tahu ya, Sheryl atau Mbak Sheila ya. Mungkin Bu Eliza juga bisa kasih masukan. Saya sih sebenarnya secara prinsip sebenarnya tidak terlalu menentang kalau ada atlet kita itu secara profesional misalnya dia bergabung dengan tim profesional yang ada di negara lain. Ya kan contohnya pemain basket kita bergabung dengan Chicago Bulls asal dipanggil Indonesia ya harus balik gitu aja. Sebenarnya saya tidak melihat ada yang krusial sehingga kita harus close country ya, menjadi negeri yang tertutup gitu ya. Terus kalau misalnya Mbak Sheila melihat di negara lain ada perkembangan volleyball yang lebih bagus dan dia bisa di hire dan direkrut di sana, tapi selama negara memanggil ya mereka harus datang. Nah, kita juga tidak boleh kaku, artinya kesempatan itu harus diberikan seluas-luasnya kepada para atlet kita. Dan Ibu Eliza betul, sebenarnya para atlet ini harus berkompetisi, jangan seperti saya mencari yang lebih jago dan mudah putus tendon Achillesnya. Orang kayak Sheila ini harus cari yang lebih jago dengan environment yang lebih jago, dengan liga yang lebih aktif, ya itu akan menguntungkan Indonesia terus terang. Nah saya nggak tahu detailnya ya, saya mungkin Bu Eliza kan ketua umum ya dari cabur. Saya nggak tahu undang-undangnya, aturannya apa yang melarang atlet kita itu tidak boleh bermain di liga profesional di negara lain gitu ya. Saya belum paham. Kalaupun nanti itu ada, mungkin juga kita bisa perdebatkan di dalam revisi Undang-Undang SKN yang sedang kita lakukan sekarang, yakni Undang-Undang Sistem Keluarga Nasional. Dan saya sangat terbuka sih kalau saya pribadi ya, saya sangat terbuka untuk melakukan itu. Bang Putra, ada yang mau ditambahkan dari pernyataan Ibu Eliza terkait dengan CSR? Gimana kita mendorong supaya lebih banyak lagi cabur lain di luar sepak bola tentunya ya. Sekarang kan kayak paling ramai sepak bola sama badminton. Ya. Kalau saya memang berpikir sesuatu yang sustain ya, sesuatu yang berkelanjutan. Saya khawatir kalau CSR itu kan sangat tergantung sama kondisi perusahaannya. CSR itu kan diambilkan dari keuntungan dia dan komitmen dia. Seperti saat pandemi sekarang, saya mempertanyakan apakah masih ada perusahaan-perusahaan yang berani memberikan CSR. Dan CSR itu kan ibaratnya seperti bonus. Ya, bonus di mana kalau kita dapat untung ya kita bagi bonusnya, dan itu bisa turun bisa naik. Nah, dalam konteks ini ya seperti yang kita alami sekarang, pandemi yang tidak tahu kapan ujungnya dan apakah vaksinnya itu akan membantu kita, atau dengan vaksin pun kita akan tetap hidup bersama dengan COVID dan lain-lain. Nah, kita mempertanyakan apakah nanti perusahaan-perusahaan multinasional ataupun BUMN dan lainnya punya kesanggupan untuk mengembangkan CSR mereka atau bahkan menurunkan itu. Jadi buat saya itu adalah sesuatu yang bagus, itu oke, tapi nggak sustain, itu nggak berkelanjutan. Ya kan, yang sustain itu adalah memang kemarin dalam undang-undang panja undang-undang SKN kita mengundang banyak klub, kita mengundang juga Liga Indonesia dan lain sebagainya, stakeholder lainnya. Memang above all, di atas semuanya ini memang adalah keuntungan di awal itu yang memastikan atlet kita itu sejahtera adalah pertama liganya dulu yang harus sehat. Kedua perkumpulan olahraganya itu juga sehat. Kalau liga sehat, organisasi olahraganya pasti sehat. Kalau itu sudah sehat, pasti atletnya sehat. Jadi urutannya seperti itu, liganya dulu yang sehat. Ya, liga yang sehat itu seperti ya satu bisnis, harus ada kepastian, harus ada perencanaan, harus ada kepastian, harus ada dan lain sebagainya gitu loh.
Nah, jadi hal-hal seperti ini menurut saya bukan hanya kita berharap dari CSR saja, tapi harus ada satu profesionalisme di dalam mengelola olahraga ini ya. Bahkan kemarin dalam Panja SKN dari Persebaya Azrul Ananda, kebetulan juga saya kenal dia dan kenal ayahnya Pak Dahlan Iskan, itu mengatakan bahwa boleh nggak Pemda sama pemerintah pusat itu jangan terlalu ikut campur terhadap kompetisi, terhadap liga, terhadap ini dan sebagainya. Betul juga, saya 25 tahun di profesional jadi wartawan, ya saya tidak ingin Menkominfo, pemerintah campur cawe-cawe. Kami bisa mengelola bisnis kami bisa mengelola media kami, dan saya yakin ya asosiasi atau perkumpulan sepak bola ataupun bola voli dan lain sebagainya, mereka juga bisa mengatur mengatur liga mereka dan mengatur organisasi mereka. Nah, jadi dalam konteks ini memang kita berharap agar pemerintah dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga itu memberikan, termasuk aparat kepolisian gitu kan, dalam hal ini yang memberikan izin ya, izin keramaian, izin apa segala macam, itu mempermudah, tidak mempersulit gitu loh. Pak Jokowi kan selalu bilang yang mudah itu jangan dipersulit, administrasi juga jangan dipersulit gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini saya dukung yang soal CSR, tapi kita mencari sesuatu yang lebih sustain, yang lebih berkelanjutan. Dimana kalau kita bicara yang lebih sustain itu adalah kita berharap dari liganya, kita berharap dari dari klubnya, dan kita berharap nanti itu juga bisa menyejahterakan pemainnya. Jadi kira-kira alurnya seperti itu. Kalau menurut Bang Putra saat ini liga sudah sehat. Itu yang saya tangkap dari Persebaya ya. Itu yang saya tangkap dari Persebaya kemarin, minggu lalu kita ngomong. Alurnya seperti itu. Liganya sehat, ya. Terus klubnya sehat, pemainnya pasti sehat. Kalau menurut Bang Putra saat ini liga di Indonesia, liga-liga berbagai cabur sudah sehat belum? Dan klub-klubnya sudah sehat belum? Ya, kalau dalam konteks berbentuk PT ya dan lain sebagainya, menurut saya tidak semuanya sama lah. Ada juga yang mungkin bisa mengelola usahanya, mengelola sponsornya, mengelola merchandise-nya, mengelola pertandingannya, mengelola pemainnya dengan baik ya, seperti bisnis yang sehat. Tapi ada juga yang mungkin memang belum punya pengalaman, belum punya kemampuan dan lain sebagainya, itu wajar-wajar aja kok, ya kan? Tapi memang standarisasi itu harus ada ketika kita masuk ke, kalau misalnya divisi 1, divisi 2 dan lain sebagainya, itu harus ada kriteria seperti itu kalau menurut saya. Jadi ini jangan dibedakan dengan menurut saya ya, jangan dibedakan dengan bagaimana kita bisa mengelola suatu perusahaan yang sehat ya. Itu harus dilakukan gitu loh. Bang Putra sempat bicara soal program champion. Ini menurut saya dari wordingnya aja udah keren banget, program champion, bagaimana membangun budaya olahraga di negara kita. Tapi ini kan masih ironi ya, karena seperti saya sepakat juga sih dengan Pak Partoba Pangaribuan nih yang udah masuk di Q&A, seorang pengamat sepak bola beliau. Dia bilang jangan mimpi bicara prestasi atau kebangkitan olahraga jika anggaran untuk olahraga sangat minim. Anggaran Kemenpora paling rendah dari seluruh kementerian. Nah, ini dengan anggaran yang paling rendah dari seluruh kementerian, apa mungkin Bang kita menuju program champion yang Bang Putra termasuk kan yang mencetus juga ya program champion ini dengan big data juga. Tadi udah dibahas juga dikit sama Ibu Elisa. Silakan Bang. Mbak Sheryl, gini, program champion itu kan datang dari pemikiran ketika kita bicara minimnya anggaran Kemenpora yang cuma 2,3 triliun. Jadi kalau kita punya anggaran yang minim, kita harus pick and choose. Kita harus pilih, jangan mau semuanya. Anggaran jangan dibagi-bagi rata. Kalau anggarannya sedikit, kita justru punya peluang untuk bikin program champion. Kenapa? Pilih 1-2 program tapi kita menang. Jangan anggarannya sedikit, semua mau dikasih. Pemuda dikasih, event dikasih, cabur ini dikasih. Kenapa? Kalau kita punya anggaran sedikit, kita tetap harus menginspirasi. Champion itu artinya menginspirasi. Olahraga itu tugasnya bukan hanya membuat sehat, tapi juga bisa menginspirasi, mempersatukan, menginspire. Ya, di tengah pandemi COVID ini justru harusnya olahraga itu bisa menginspire. Di tengah resesi ekonomi, olahraga itu menginspire. Makanya kompetisi-kompetisi di mana basket atau sepak bola dan lain sebagainya di negara-negara maju, negara-negara barat itu tetap dilaksanakan dengan protokol yang sangat ketat, tidak boleh ada penonton dan lain sebagainya. Karena apa?
Karena itu menginspire, ya, menginspirasi. Nah, saya berpikir soal program champion itu justru mendorong kepada Menpora agar berani memilih cabur mana, tapi bagus kalian. Jangan tanggung-tanggung, pas bandrol, mati segan, hidup pun tak mau. Atau istilahnya mediocre. Jadi pas-pasan. Jangan pas-pasan. Pilih satu aja. Satu tapi keren sekalian. Ya, menginspire sekalian. Jadi menjadi penarik. Contohnya misalnya kalau kita komit sama bola voli. Komit sama bola voli. Bola voli ini jadi penarik. Atau panahan. Pak Jokowi udah berapa kali mana? Ya, luar biasa komitmen Pak Jokowi dalam memanah. Itu menjadi champion. Jadi penarik. Menginspire yang lainnya. 2,3 triliun mau bikin apa? Kalau bukan menginspirasi. Jadi kemampuan untuk memilih, kan saya ini kan juga mantan manajer beberapa tahun ya, agak lama. Menjadi GM juga lama. Menjadi direksi juga lama. Anggaran selalu kurang. Di tengah kekurangan anggaran, kita sebagai manajer yang baik, sebagai GM yang baik, ya sebagai pengelola anggaran yang baik, itu harus bisa berpihak. Itu Sheryl namanya keberpihakan. Ya, begitu ada yang champion, ada yang menang, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu akan terinspirasi. Sama dengan pariwisata. Jangan semuanya mau didupin. Satu tapi champion. Bali atau mana di saat pandemi sekarang, infrastrukturnya bagus, pelaksanaan protokolnya bagus, itu menginspire semuanya. Nah, jadi pemikiran itu muncul justru dari ketersesakan anggaran. Pemikiran itu justru muncul dari pandemi COVID yang mengekang kita. Kalau 2021 masih seperti itu saja, business as usual, anggaran 2,3 dipakai begitu-begitu aja, lalu apa nilai dari sebuah olahraga? Nah, ke soal big data, saya mengerti dan paham kenapa Presiden mengatakan big data. Kalau Sheryl sebagai reporter, sebagai wartawan ingat pemilu Pilkada DKI Jakarta 2012, putaran pertama, ya, hanya semua hasil survei, hasil hitung cepat mengatakan yang menang bukan Pak Jokowi Ahok di putaran pertama. Tapi Big Data mengatakan yang menang adalah Pak Jokowi di putaran pertama Pilkada Gubernur. Ternyata betul, Pak Jokowi menang di putaran pertama. Jadi Big Data itu bisa akurat. Maksudnya Pak Jokowi adalah, saya duga, sebagai seorang pemimpin yang menggunakan Big Data sejak tahun 2012, data-data para atlet yang berprestasi itu ada di mana-mana di tingkat kecamatan, di tingkat kota madya, di tingkat kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia. 585 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Itu namanya big data. Bagaimana big data itu dikumpulkan, dianalisis, didengar, makanya ada istilah namanya media listening. Ya, yang mahal dari big data itu adalah analisnya. Big datanya nggak mahal. Yang mahal ongkosnya dan gajinya itu adalah analisnya. Ya, kalau di volley namanya talent scouternya, betul ya Mbak ya? Ada talent scouting ya, itu mahal. Talent scouting itu menggunakan apa? Menggunakan insting ya Mbak ya, insting, pengalaman, penglihatan dan lain sebagainya. Nah, dengan ditambah big data itu jauh lebih akurat. Itu maksud Pak Jokowi. Big data itu untuk melihat masa sih 200 juta penduduk Indonesia nggak ada yang berprestasi? Mau ngebacanya gimana? Masa mau nyebar scouter di 585 kabupaten kota? Emang kita punya scouter segitu banyak apa? 585 di kabupaten kota berapa cabur coba? Tapi dengan big data, kita bisa membaca, kita bisa menganalisis bahwa ini adalah atlet-atlet potensial. Dan itu lebih memudahkan biaya, meringankan biaya kalau pakai big data. Nggak usah terbang pakai pesawat, nggak usah pakai hotel, nggak usah ketemu di sini segala macam. Dengan data yang ada, dianalisis, ya, atlet yang sudah kita pastikan secara big data itu punya prestasi dan dia ada konsistensi dari sisi prestasinya, kita undang ke Jakarta, kita masukin pelatnas. Tapi big data yang bicara, bukan karena seorang misalnya contoh Putra Nababan scouter terbang ke Papua, nginep di sana seminggu, waduh ongkosnya mahal banget. Hari gini uang cuma 2,3 triliun, kecil lah. Masa ke Papua scouting segala macam, capek kita. Itu Ya, realisasinya gimana, Bang? Apakah semua klub harus memasukkan data ke dalam satu platform atau bagaimana realisasinya? Yang enggak, ada di benak Abang? Enggak, kalau itu namanya sistem informasi. Itu namanya sistem informasi, memasukkan data, itu entry. Itu yang kemarin deputi dari Kemenpora salah tangkap. Saya bilang, Bapak jangan salah kasih masukan ke Kemenpora. Bedakan big data sama sistem informasi.
Kalau ngentri-ngentri data itu namanya sistem informasi. Big data itu datanya udah ada di publik. Sebagian dari datanya sudah di publik, di koran lokal sudah ada, di .com lokal sudah ada, di TV lokal sudah ada, di daerah lokal sudah ada. Data itu kita tarik, kita analisa, kita lihat statistik dari pemainnya. Ya kan, berapa kali dia prestasi dan lain sebagainya. Gitu loh, dibaca, di listen. Itu namanya listening. Dari situ kita ambil keputusan. Gitu ceritanya. Ini udah disampaikan ke Menpora ya? Sudah disampaikan ide ini? Ya, ini kan terjemahan saya. Ya kan? Sudah, Mbak. Saya sampaikan. Terus jawaban Menpora gimana? Jawaban Menporanya gimana? Enggak, artinya saya sudah menyampaikan, artinya saya menyampaikan dalam konteks ya, saya yakin Bang Menteri ya, saya panggil beliau Bang Menteri itu bisa mengimplementasikan ini. Dan saya lihat ya, terus terang, Ibu Iliza juga waktu itu hadir juga dalam rapat, saya sampaikan kepada Pak Menpora, agak takjub dengan rencana beliau untuk mengelola anggaran dengan melakukan efisiensi dari sisi koordinasi, regulasi, dan kemitraan. Itulah 3 hal yang beliau punya terobosan. Dan saya mendukung. Untuk itu saya tambahkan dengan dukungan soal big data dan sistem informasi. Nah, ini yang Sheryl maksud saya mau sharing, kebetulan juga ada atlet kita di sini dan juga ada Ibu Iliza, supaya ini juga terus tersosialisasikan. Maksud dari big data itu seperti apa gitu ya. Bagaimana secara akurat kita bisa menemukan anak-anak di kecamatan. Kalau dia misalnya juara tarkam, paling nggak di koran lokal ada, di .com lokal tuh ada gitu loh. Ketangkep datanya. Seorang Sheryl juara kecamatan, juara kota madya, terus dia konsisten selama 3 tahun, 4 tahun terakhir, dengan prestasi yang luar biasa, itu ketangkep di tingkat nasional kalau menggunakan big data. Gitu loh. Itu ada ratusan ribu loh data itu. Nah, itu talent scouter memang harus pakai itu juga. Itu sih, Sheryl. Iya. Ini menurut Bang Putra dari Menpora kan udah bilang nih mau menjadikan Indonesia sebagai pusat sport science, sport industry, sport tourism. Nah, ini hanya sebatas omong-omong berimajinasi saja atau mungkin? Kalau menurut saya sih mungkin saja ya, tapi itu tadi Bu Eliza dan saya sepakat bahwa dengan anggaran yang tidak terlalu banyak seperti ini, kita sepakat bahwa anggarannya sedikit, tapi itu tadi harus memilih mana yang mau kita pilih, ya. Sport science, sport tourism mana yang mau kita pilih. Ini saya bicara ya, 2021. Ekor dari dampak pandemi ini masih ada. Dampak apa? Dampak ekonominya. Dampak ekonomi masih ada. 2021, 2022 masih ada. Gitu ya. Pasti akan kena ke atlet, pasti akan kena ke kompetisi, pasti akan kena ke CSR. Untuk itu makanya apapun yang kita inginkan, mau science, mau tourism dan lain sebagainya, we have to choose. Pilihlah. Pilih, fokus di situ. Gitu loh ya. Jangan mau semuanya. Karena nggak akan kesampaian, akan susah kesampaiannya. Ya, jadi himbauan saya seperti itu. Sebagai eksekutif, silakan Pak Menpora memilih. Kami akan mengawasi, ya. Kami akan mengawasi pekerja program dari Menpora tersebut. Bang Putra juga salah satu yang menyebut ya bahwa kalau bisa Bang Menteri lebih giat bersosial media, istilahnya lebih milenial lah gitu pendekatannya. Dan atlet-atlet juga ternyata malah mereka selangkah lebih maju nih Bang. Apa mungkin karena mereka masih muda-muda ya? Saya lihat kayak misalnya Sheila udah aktif di YouTube. Jangan-jangan pendapatan di YouTube-nya lebih gede daripada dari volley nih. Juga ada beberapa atlet pencaksilat yang saya tahu mereka tuh bener-bener Instagram celebrity banget, sampai ke luar negeri juga beberapa tempat fitness bahkan endorse mereka dari mancanegara. Nah, ini apakah juga sudah pernah dipikirkan oleh teman-teman di Komisi 10 mungkin bisa diapain ini barang? Silakan Ibu Lisa atau mungkin Bang Putra dulu. Bang Putra silakan. Iya, kalau saya sih tadi biar nggak salah ya, Sheila ya, saya bukan berpretensi untuk mengatakan bahwa satu cabang olahraga saja, tapi memang di tengah kondisi sekarang ini saya melihat secara umumnya, secara makronya, yang kita butuhkan itu adalah satu inspirasi, ya, satu inspirasi yang menjadi faktor penarik, ya, penarik untuk cabur yang lainnya. Nah, untuk itu kan ya saya sebagai orang tua punya 3 anak.
Ya, kita kan nggak mungkin hanya sekedar wah adil buat semuanya. Kan harus ada keperpihakan juga. Ya, ada yang lemah di pendidikannya tapi kuat di olahraganya, ada yang kuat di olahraganya tapi dan sebaliknya dan lain-lain lah. Nah, dalam konteks ini juga sama. Di tengah kesulitan yang kita hadapi dan kekurangan dari anggaran itu, memang kita tetap harus menginspirasi, apalagi di tengah pandemi saat ini. Nah, harus ada yang pemenangnya, ya, mau satu, mau dua, mau tiga, harus ada pemenangnya. Kalau semuanya sama, begitu-begitu aja segala macam, kondisi kita akan lebih sulit di 2021, ya. Jadi semangat itu juga nggak ada, ya. Terus juga inspirasi kepada cabur lain atau kepada bisnis lain, kepada itu lain juga nggak ada juga. Nah, buat saya sih biar bagaimanapun tugas utama dari teman-teman atlet itu kan Sheryl kan adalah sebagai seorang atlet gitu ya. Bahwa kemudian saya ingat banget pertama kali ketemu Pak Bang Menpora, saya mengkritik Kementerian Pemuda dan Olahraga menyampaikan bahwa sosial media mereka harus dikembangkan. Sosial media mereka tidak ada interaksinya. Nah, syukur alhamdulillah puji Tuhan ternyata Pak Menpora menyampaikan saya itu dan disampaikan saya itu mengingat betul kritikan dari Bang Putra. Untuk itu ketika rapat kerja yang pertama sudah selesai, saya memanggil staf saya semuanya bagaimana kita meningkatkan sosial media kita. Dan ternyata Sheryl yang disampaikan Menpora setelah kritikan itu beberapa bulan kemudian, 6 bulan kemudian, Kemenpora sekarang menjadi kementerian nomor 1 di Indonesia yang sosial medianya paling aktif, gitu loh, paling aktif, paling engagement rate-nya itu paling tinggi, gitu loh, komen-komennya banyak, like-nya banyak dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah bentuk dukungan kita kepada Kemenpora sehingga mereka juga mampu untuk melakukan perbaikan. Nah, soal atlet-atlet yang aktif di media sosial dan segala macam, menurut saya itu kan adalah bentuk dari tanggung jawab sosial mereka. Biar bagaimanapun mereka bukan hanya sekedar atlet, tapi mereka juga adalah panutan, tokoh masyarakat, dan juga menjadi ikon dari generasi muda. Menurut saya bagus, ya yang penting mereka jangan sampai lupa terhadap tugas dan tanggung jawab mereka, karena mereka banyak di Instagram atau banyak di YouTube dan lain sebagainya. Saya rasa itu cukup menginspiring lah kalau atlet-atlet bisa hadir di tengah-tengah ruang publik seperti yang dilakukan oleh Sheila tadi. Sepertinya yang partisipasi di acara webinar ini ada 40-an orang lebih, banyak yang dari dunia olahraga nih. Ada Pak Dedi Tambunan, ini komentar. Tampaknya ke depan perlu dibentuk khusus Kementerian Olahraga agar fokus. Ini karena banyak, kayaknya pelaku dunia olahraga agak protes dana yang cuma 2,3 triliun itu masih dibagi lagi dengan kepemudaan. Nah, ini mungkin ada yang bisa dikomentari dari unek-unek lah pelaku olahraga. Kenapa nggak dipisah aja sih kepemudaan sendiri, olahraga sendiri? Bang Putra, bagaimana Bang? Ya, ini kan kalau kementerian itu kan memang sudah menjadi satu ya antara pemuda dan olahraga, bahkan pemuda itu yang ada yang di pertama gitu ya dalam nomenklatur Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, yang memang menjadi tantangan kita waktu itu adalah bagaimana pemerintah memberikan porsi anggaran yang juga tidak sedikit untuk urusan kepemudaan, ya. Karena kita tahu banyak sekali generasi muda di Indonesia ini yang butuh pembinaan, yang butuh juga difasilitasi kegiatannya, komitmennya, terus seperti yang kita tahu di saat di era media sosial yang ada saat ini, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang diterima oleh generasi muda kita yang datangnya dari daerah lain, negara lain, wilayah lain, dan lain sebagainya. There is no limit, nggak ada batasnya. Nah, untuk itu kita juga justru di Komisi 10 kemarin salah satu komitmen kita adalah bagaimana supaya anggaran kepemudaan ini ditambah. Jadi selain olahraga juga kepemudaan ini ditambah, ya, karena biar bagaimanapun satu-satunya kementerian yang resmi ya mempunyai nomenklatur untuk membina pemuda itu adalah Kemenpora. Nah, jadi bukannya kita minta agar pemudaan dipisahkan atau dialihkan ke Pora, ke olahraga gitu ya, tapi lebih justru bagaimana komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan ataupun Bappenas ya untuk bisa memberikan juga perencanaan dan juga anggaran yang cukup untuk program-program kepemudaan.
Sebenarnya ada nggak sih Bang atau Ibu Elisa jalurnya kalau atlet ingin berkeluh kesah ke Komisi 10 tuh ada nggak jalurnya yang resmi? Ada, tadi Ibu Elisa baru menyampaikan kan? Ibu Elisa baru Hmm. menyampaikan Jadi bisa bisa langsung ke DPR atau gimana? Kan DPR bisa gede ke banget Senayan. ya tinggal ke Sekretariat Komisi 10 bisa mengirimkan suratnya, nanti janjian sama kita untuk RDPU, rapat dengar pendapat umum. Nanti kalau Sheila mau bawa teman-temannya yang punya pemikiran dan memberikan masukan pada kita, terutama untuk Panja SKN ini ya Bu Elisa ya. Kita lagi revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Kalau Sheila dan teman-temannya mau hadir, mau datang memberikan masukan, tinggal bersurat kepada kami di Komisi 10, disampaikan ke Sekretariat Komisi 10, atau bisa juga ya kalau misalnya sudah bisa ada kalau kenal anggota Komisi 10 juga bisa lewat teman-teman anggota Komisi 10 juga, tapi saluran resminya bisa lewat Sekretariat Komisi 10. Mungkin sosialisasi masih kurang ya. Kita tahu bahwa sudah disetujui anggaran 2,3 triliun untuk olahraga, tapi tetap ada yang nanya nih di Q&A, bisa menjadi pertimbangan kah apakah pembinaan untuk olahraga anggarannya ditingkatkan. Jadi bukan hanya infrastrukturnya atau eventnya, tapi untuk pembinaannya, misalnya kita mendatangkan coach-coach yang lebih keren lagi dari mancanegara, atau coachnya mungkin kalau bagus memang ditambah gajinya sehingga lebih semangat juga berbagi ilmu. Bagaimana? Mungkin Bang Putra? Ya, saya sebenarnya ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada Kemenpora ya. Dalam hal ini Bang Menteri sama jajarannya di tengah kesulitan di tengah anggaran yang kita miliki ya, bahwa pertama yang harus diingat, Presiden sejak tahun 2014 periode pertama selalu mengatakan tidak ada program kementerian, yang ada adalah program Presiden. Nah, untuk itu di H-Ornas kemarin, kalau Sheila mendengarkan, Presiden meminta kepada Kemenpora, kepada KONI dan lembaga-lembaga lainnya untuk meningkatkan prestasi gitu ya, olahraga. Nah, dalam hal ini kan prestasi olahraga itu kan diterjemahkan oleh Presiden, harus ada review total terhadap ekosistem olahraga nasional, review total terhadap tata kelola pembinaan atlet. Nah, tadi pembinaan atlet yang Sheryl bilang, harus ada sinergi kuat pusat dan daerah. Nah, ini kan hal-hal seperti ini kalau menurut saya kan harus diterjemahkan dalam program kerja dan anggaran 2021. Ya, bentuknya seperti apa? Ya, saya balik lagi tadi. Ya, meskipun saya sudah bilang berkali-kali, memang di tengah minimnya anggaran, kementerian harus bisa memilih. Ya, yang namanya tingkatkan prestasi dari atlet, pembinaan atlet, itu nggak mungkin semua cabur tuh diurusin. Itu nggak mungkin. Ya, tangan itu dan anggaran itu nggak bisa untuk menjangkau itu. Ya, saya di Komisi 10 itu ada kementerian yang anggaran sangat besar, 80 triliun. Itu adalah Kemendikbud gitu ya. Saya bayangkan kalau 80 triliun itu setengahnya pindah ke Kemenpora, waduh, itu luar biasa itu. Banyak sekali cabur yang bisa dijangkau. Nah, persoalannya itu kan hanya mimpi di siang bolong gitu kan ya. Nah, tapi sudah ada amanat Presiden di H-Ornas seperti itu. Nah, kemudian saya menantang, dengan anggaran yang 2,3 triliun, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan prestasi atlet dan membina, dan melakukan pendekatan yang out of the box, ya, keluar dari kerumunan. Apa yang mau kita lakukan? Apakah kita mau berkeluh kesah saja, business as usual, seperti biasa-biasa saja, atau kita punya terobosan? Ya, ini pilih yang mana? Amanat Presiden jelas. Sehingga nanti kalau Ibu Elisa dan saya sehat, gitu ya, di tahun 2022, ketika kita mengevaluasi program kerja dan anggaran dari Kemenpora, kita bisa mengatakan, oh iya Bang Menteri, di tengah minimnya anggaran, cabur ini berprestasi, pembinaan olahraga ini berprestasi gitu. Nah, ini yang menurut saya tidak akan henti-hentinya saya ingatkan kepada Bang Menpora dan jajarannya, agar tetap berpegang teguh pada arahan dari Presiden. Karena yang sukses itu, yang ada itu adalah program kerja Presiden. Itu Sheryl yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Dan juga saya mau tambahkan Sheryl dan Mbak Sheila juga, kebetulan saya juga waktu di Para Games ya, Asian Para Games ya. Asian Para Games saya itu ikut menemani tim atlet voli duduk ya. Ya, tim atlet voli duduk waktu mereka latihan, dan waktu mereka bertanding pun saya juga datang dan juga ikut mengerahkan massa untuk datang mengajak orang-orang untuk mendukung Para Games. Dan saya sampaikan kepada
Pak Erick Thohir dan juga kepada waktu itu ketuanya siapa ya para games ya, saya lupa. Saya sampaikan juga kepada Menpora saat itu, jangan ada diskriminasi dalam acara Asian Games dan Asian Para Games, ya. Jangan sampai Asian Para Games itu dibuat kurang mewah gitu, kurang megah, hanya gara-gara itu ada kata-kata Para Games ya, gitu ya. Jadi dalam hal ini tentunya kita juga tidak hanya memperhatikan atlet nasional saja, tapi juga yang bertanding di Para Games seperti Asian Para Games kemarin, kita juga berikan dukungan, berikan support, dan memberikan perhatian pada mereka. Saya jadi keinget gara-gara tadi Sheryl tanya itu. Terima kasih Bang Putra.